Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Al-Fadil Abu, kemudian Fajar 1, 2, dan 3, guru kita yang mulia itu, kemudian tamu kehormatan kita pada hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Ramli yang telah jauh-jauh datang ke tempat kita karena kecintaan beliau kepada Aceh, karena kecintaan beliau kepada Dayak, karena kecintaan beliau kepada Ahlus Sunnah, agar Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh Nusantara ini akan semakin kokoh dan terjaga eksistensinya. Baiklah, untuk meningkatkan waktu, kita akan langsung memberikan kesempatan kepada Kiai untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita dalam waktu lebih kurang 15 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada Al-Mukarram dan Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wal tsana'ul hasan. Wa shalawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ulama'in al-kiram, para alim, para ulama, para tengku, keluarga besar, mudir, pengasuh pondok pesantren Ma'hadul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah Mudi Mesra Samawana yang saya muliakan, saya hormati, para asatidz, para guru, para ustadz pondok pesantren Mudi Mesra yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka perkenalan atau sharing tentang perkembangan dan peningkatan pendidikan pondok pesantren di Aceh dan di Jawa. Saya merasa senang sekali karena setelah mendengar informasi dari Tengku Bulkaini tentang pondok pesantren Mudi Mesra, dan juga saya mendengar informasi dari kawan saya alumni pondok pesantren sini, 3 kali bertemu saya di Malaysia, Ustaz Husni Harun, tentang pesantren ini. Rasa senang saya karena pesantren ini sangat mengajarkan kitab kuning, dan pondok pesantren salaf semacam ini adalah benteng pertahanan umat Islam Indonesia. Mengapa? Yang pertama, karena hanya pondok pesantren yang mampu melahirkan para ulama. Selain pondok pesantren tidak bisa melahirkan ulama. Tidak ada ceritanya ulama itu alumni perguruan tinggi, UIN, YIN. Yang namanya ulama harus alumni pondok pesantren.
itu berarti ulama-ulama. Dan sekarang mereka ini yang banyak tampil di televisi, di pentas nasional. Jadi pesantren seperti yang kita tempati bersama ini adalah benteng terakhir umat Islam. Mengapa? Karena pondok pesantren ini yang sampai sekarang masih murni mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Kalau di perguruan tinggi itu sudah kemasukan paham liberal, paham Syiah, paham Wahabi. Kita kalau punya saudara, punya anak berangkat kuliah ke Aceh, ke Medan, ke Jakarta, kalau tidak menjadi liberal, menjadi Syiah. Tidak jadi Syiah, jadi Wahabi. Tidak jadi Wahabi, jadi Hizbut Tahrir. Setelah pulang berbeda dengan kita. Tapi kalau di pondok pesantren, insya Allah steril, aman, dan tetap konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini catatan penting kita. Kemudian yang kedua, saya juga merasa senang pada sore kali ini bersilaturahim dengan para asatidz, karena saya sendiri memang murni alumninya para asatidz kalau di Jawa, dan para kiai. Kalau di sini para guru. Saya sendiri hanya lulusan sekolah dasar. Setelah lulus sekolah dasar di tahun 86 oleh orang tua, diantarkan ke pondok pesantren Sidogiri selama 18 tahun. Jadi waktu itu masih belum balik. Setelah pulang langsung dinikahkan. Jadi memang murni alumni pondok pesantren. Walaupun dulu kalau mengisi seminar di kampus-kampus, banyak yang menyangka saya pegawai negeri, padahal tidak punya titel, tidak punya gelar. Dulu masih pakai celana. Awal-awal kalau misi kemana-mana berangkat pakai celana. Akhirnya sejak 2012 saya tidak pernah pakai celana lagi. Kemana-mana pakai sarung, kecuali celana dalam. Nah, kita para asatidz yang ada di pondok pesantren ini juga harus tahu tantangan murid-murid kita di luar setelah nanti pulang dari pondok pesantren. Dari sini, ini berarti menuntut kemampuan kita sebagai guru agar lebih ditingkatkan. Dan kita harus tahu tantangan anak-anak kita. Jadi kalau di dalam kitab Yahya Ulumuddin itu ya, syafaqahnya guru kepada murid harus seperti syafaqahnya orang tua kepada anak. Kita ini di sini kan semuanya anaknya Abu. Kemudian murid-murid kita adalah anak kita. Kan harus syafaqah. Nah, ini hubungan emosional semacam ini di dunia perguruan tinggi tidak ada. Tidak seperti kita. Nah, karena mengingat tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan itu semakin kompleks, semakin rumit, maka kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan diri kita sebagai guru. Karena kualitas murid
dimanapun itu tergantung kepada guru. Jadi ada pepatah ya di dalam dunia pendidikan. Al-manhaj ahammu minal mada, at-tariqah ahammu minal mada. Metode mengajar itu lebih penting daripada materi yang kita ajarkan pada murid. Ketika kita menyampaikan pelajaran kepada murid, bagaimana metode kita cara menyampaikan? Apakah mudah difaham apa tidak? Itu sangat penting. Walaupun kitabnya bagus, yang mengarang kitab bagus, tapi metode penyampaiannya kurang bagus, maka daya tangkap murid akan lemah. Dan lebih dari itu, wal ustaz ahammu minat thariqah. Kualitas guru lebih penting daripada metode. Walaupun metodenya bagus, tapi kualitas gurunya kurang bagus, cuma metodenya yang enak, muridnya tetap kurang paham. Itu sangat penting. Dan seperti disampaikan di dalam ilmu tasawuf, bahwa hajatul muallim ila ziyadatil ilm asyaddu min hajatil muta'allim ila ilmi. Kebutuhan seorang guru untuk meningkatkan ilmunya itu sebenarnya lebih besar daripada kebutuhan seorang murid terhadap ilmu seorang guru. Karena pengalaman yang ada di mana-mana ya, termasuk saya ketika di pondok pesantren itu menjadi guru selama 6 tahun. Biasanya kalau sudah menjadi ustaz di pondok itu dituntut mengikuti banyak kegiatan, akhirnya tidak sempat belajar. Tetapi yang namanya tidak sempat belajar itu tidak boleh ada di dalam kamus seorang guru. Karena bagi seorang guru setiap waktu adalah ilmu. Itu bagi seorang guru. Jadi harus semakin ditingkatkan. Nah, mengapa kita ini perlu semakin meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru, atau untuk menambah wawasan kita? Karena itu tadi, anak-anak kita nanti setelah pulang ke kampung atau mungkin nanti akan merantau kemana, orang alumni Mudi sama Langa ini kan tidak hanya tinggal di Aceh, ada yang tinggal di Kuala Lumpur, ada yang di Johor, ada yang di Jakarta, ada yang di Sulawesi, ada di mana-mana. Itu tantangan yang dihadapi itu semakin kompleks. Apa saja tantangan aliran-aliran pemikiran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu salah satunya. Baik berbeda di dalam akidah maupun yang berbeda dengan kita di dalam masalah ruwayah. Kalau yang jelas berbeda dengan akidah ya, jadi kalau kita petakan pertarungan pemikiran di Indonesia pada akhir-akhir ini, yang jelas akidah yang masuk ke negara kita, dan mungkin bukan hanya negara kita, tetapi ini memang problematika global. Di Malaysia juga sama dengan Aceh, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Thailand, dan mungkin juga di Timur Tengah itu sebenarnya sama. Kalau dulu orang pulang dari pondok pesantren, dari daya, itu berdakwah itu tenang, karena masyarakatnya seakidah dengan kita dan semazhab. Tapi sekarang di sekitar kita ada orang mendirikan lembaga, mazhabnya beda dengan kita, akidahnya beda dengan kita.
Nah, siapa saja kelompok-kelompok yang berbeda ini? Ada yang namanya liberal. Liberal ini disebarkan melalui universitas Islam, mulai dari Aceh sampai Jayapura. Kemudian ada Syiah. Syiah ini akidahnya tentang ketuhanan, itu mengadopsi akidah Mu'tazilah tentang ketuhanan. Kemudian tentang imamah, ya Syiah sendiri, cuma ada metodenya mengambil dari Mu'tazilah. Fikihnya juga berbeda dengan kita. Ini sudah banyak menyebar di Nusantara. Kemudian ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga marak di banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Aceh. Hizbut Tahrir ini di dalam akidah mengadopsi paham Mu'tazilah, tidak percaya qada qadar, sementara di dalam fikih mengadopsi pola pikir Wahabi. Dan yang terakhir adalah Wahabi. Ini juga menyebar di mana-mana. Nah, kalau kita tidak meningkatkan, tidak mengembangkan pengetahuan kita terhadap mata pelajaran yang kita sampaikan, akhirnya seakan-akan apa yang kita ajarkan itu tidak berguna. Saya heran, beberapa tahun yang lalu ada seorang dosen, alumni pondok pesantren juga. Dia masih bertanya di kampus, apa sih gunanya sifat 20 itu? Sifat 20 itu gunanya apa? Akidah 50 itu gunanya apa? Nah, ini orang ini sebenarnya berarti kan waktu di pondok pesantren kan tidak paham. Akidah 50 itu selain sebagai internalisasi pendalaman keyakinan kita tentang ketuhanan dan kenabian sesuai dengan ajaran yang sahih yang istinbat digali dari Al-Quran dan Hadis. Di sisi lain itu juga sebagai respon terhadap penyimpangan-penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang sudah ada di depan kita semua. Sebenarnya merespon kelompok-kelompok itu dengan akidah 50 itu bisa, asalkan kita paham maksudnya. Itu kan sebenarnya juga merespon. Tapi kalau kita tidak paham dan tidak memberikan pemahaman kepada murid-murid kita, akhirnya timbul pertanyaan seperti tadi, apa gunanya sifat 20 atau akidah 50? Seakan-akan itu hanya seperti lagu-lagu saja yang tidak ada gunanya. Padahal itu kan sangat penting. Sifat 20 itu selain internalisasi ya, penetapan pendalaman keyakinan kita secara benar tentang ketuhanan, itu juga merespon penyimpangan kelompok di luar kita. Para ulama ini membangun konsep akidah 50 itu sudah melalui pemikiran yang matang. Jadi bukan kebetulan pas aja 50. Tidak begitu. Tapi memang luar biasa pemikiran mereka. Coba, saya hanya ingin memberikan contoh ya, hubungannya dengan perkembangan aliran-aliran yang berkembang di Indonesia sekarang ini. Pada sekitar 1 bulan yang lalu, saya diundang lembaganya Majelis Zikirnya Ustaz Arifin Ilham Al-Dhikra di Bogor. Saya tanya kepada kawan-kawan, Al-Dhikra Arifin Ilham itu condong Wahabi apa enggak? Sebagian kawan mengatakan itu sudah terpengaruh dengan Wahabi. Akhirnya saya berpikir mungkin saya tidak usah hadir saja ke sana.
Ternyata tahu-tahu saya dikirimi tiket. Ini dia di tiket pesawatnya. Sudah dibeli tiket. Akhirnya dengan terpaksa berangkat. Dan betul, setelah sampai di sana, aroma Wahabinya terasa. Dunia pesantren, pesantren itu kalau pesantren itu kan sangat Islami kan. Ciri khas pesantren itu adalah menghormati tamu dalam penyambutan. Di sana itu saya dijemput di bandara. Jadi yang menyambut itu salaman cuma begini. Nah, seperti kawannya yang tidak begitu penting. Padahal kan baru kenal. Saya pikir ini enaknya datang. Tapi sudah kado, sudah terlanjur ada di Jakarta. Sampai di pesantren, aromanya semakin terasa. Karena di spanduk-spanduk itu tertulis pesantren sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah pakai bahasa Al-Quran dan Sunnah, itu kan modelnya propaganda. Jadi cuma kumpul-kumpul. Kemudian saya ceramah, besoknya ceramah tentang Syiah. Saya tahu kalau sebagian penceramah dan hadirin orang Wahabi. Tapi saya memang kalau berbicara Wahabi kan tidak bisa direm. Akhirnya saya nyinggung Wahabi sedikit, biar orang-orang itu tahu saya anti Wahabi. Selesai ceramah, ada 2 wartawan mengikuti saya. Lalu 1 orang menyusul, wartawan media Wahabi. Ada apa? Ini Gus wawancara. Awalnya wawancara tentang Syiah. Setelah wawancara tentang Syiah selesai, saya pikir selesai. Ternyata tanya lagi. Mereka, Gus, mengapa? Jelas ya? Bisa didengar? Kalau tidak bisa, ini sudah 15 menit sepertinya. Tapi tidak apa-apa lah, kita ini kan masih asyik kan. Ini hanya menyampaikan bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak itu. Gus, mengapa sampean sering menyerang Wahabi di internet, di ceramah-ceramah? Saya jawab, saya tidak pernah menyerang Wahabi. Nah itu yang di internet itu hanya merespon, hanya menanggapi, menyerang masih belum. Wahabi itu sedikit, masa perlu diserang? Di Aceh itu berapa orang Wahabi? Kalau kita menyerang ya habis lah. Sedikit, hanya merespon. Terus dia nanya, apa mungkin sampean bersatu dengan Wahabi? Saya jawab, loh, kok masih ada pertanyaan seperti ini? Kita ini kan sudah disatukan dengan Islam. Wahabi Islam, kita juga Islam. Cuma kemudian kita ini dipecahkan, dipetakan, dipisahkan oleh banyak perbedaan akidah dan yang lain. Tanya lagi, Gus, menurut sampean Wahabi itu bagaimana? Nah, dalam masalah ini saya harus terus terang, tidak bisa bertanya. Tadi saya mengatakan Syiah itu sesat dan menyesat. Wahabi sama, sesat dan menyesat. Itu keyakinan kami orang-orang sama. Saya terus terang, cuma Syiah lebih sesat daripada Wahabi. Dan terus, mengapa begitu Gus? Kita ini kalau rujukannya sama. Dan memang sama. Wahabi Al-Quran, kita Al-Quran, hadis, kita juga hadis. Tapi kan konsepnya berbeda. Misalnya
kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah punya konsep yang disebut dengan sifat 20. Sifat wajib 20. Sifat wajib 20 ini jawaban paling mendasar terhadap soal-soal tentang ketuhanan. Kalau kita mendengar nama seseorang, biasanya akan tanya, itu siapa? Ada tanya, lahirnya, tanggal lahirnya kapan? Kok sepertinya sudah tua? Alamatnya di mana? Bentuknya seperti apa? Kalau kita disodorkan calon ya, ada ustadz belum kawin, kamu mau nggak? Seperti siapa? Nah ini kan juga begitu. Tuhan itu wujud apa tidak? Jawabannya, Tuhan itu punya sifat wajib yang namanya wujud. Berarti Tuhan itu adalah wajibul wujud. Nah, berbicara wajibul wujud, Syiah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Wahabi sepakat bahwa Tuhan wujud dan wajibul wujud. Yang kedua, kalau Tuhan itu wujud, lalu sejak kapan? Jawabannya, Tuhan itu wajib bersifat tidak. Wujudnya tidak ada permulaannya. Syiah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Wahabi sepakat. Cuma sejak abad ke-8 Wahabi ini karena kelangsungan dari firqah Hasyawiyah. Hasyawiyah mujassimah ya, yang menjasmanikan Tuhan. Sejak abad ke-8 Syekh Ibnu Taimiyah menolak istilah kidan bagi Tuhan, karena menurut anggapannya tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Padahal yang lain sepakat. Padahal sifat kidan ini selain terdapat di dalam beberapa hadis, juga ijma dari ulama. Ini Wahabi sudah beda ya. Kemudian Tuhan yang wujud dan kidan itu sampai kapan? Jawabannya apa? Tuhan itu kekal. Ini sepakat. Syiah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Wahabi sepakat. Dan memang ada nas dari dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, pertanyaan berikutnya, Tuhan yang wujud kidam baqa seperti apa? Mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Syiah mengatakan Tuhan itu wajib mukhalafatuhu bil hawadits. Tapi Wahabi beda. Kata Wahabi, Tuhan itu memang mukhalafah, tapi ya tidak terlalu mukhalafah sih. Dan mengapa begitu? Karena ada bentuknya. Bentuknya seperti seorang pemuda, cuma tidak berjenggot. Syabin amrod. Kalau di kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Wahabi seperti itu. Kasyabin amrod. Cuma tidak ada perutnya dan tidak ada kemaluannya. Itu kata Wahabi, kata Hasyawiyah. Ini sudah beda. Jadi mukhalafah lil hawadits ini kan sebenarnya akan merespon paham Hasyawiyah. Dalil Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un. Atau walam yakul lahu kufuwan. Ini sudah beda. Kata Wahabi, Tuhan itu ya ada kakinya, ada tangannya. Ya tapi tidak sama. Walaupun ada tangannya, tidak sama dengan tangan orang. Sapi juga ada tangan, ada kaki. Tapi kan tidak sama dengan kaki kamu. Loh, bukan seperti itu. Kesamaan yang dinafikan itu oleh para ulama juga kesamaan dalam segi jasmani, kejisim. Kaki sapi dengan kaki orang itu beda, tapi kan sama-sama jisim. Yang membedakan itu kan akrabnya. Kalau bendanya kan sama.
Itu mereka. Jadi sudah beda. Kemudian Tuhan yang wujud tidak batok mukhalafil hawadith. Pertanyaan selanjutnya, alamatnya di mana? Kita akan sering bertanya seperti itu, orang mana? Kan gitu. Ini berbeda lagi. Mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah sepakat Tuhan itu maha suci dari Tuhan. Tapi Wahabi mengatakan Tuhan itu ada alamatnya. Di mana? Di Arsy. Setiap tengah malam, sepertiga malam, atau setengah malam, jam 12 malam, turun ke langit pertama. Cuma tidak dijelaskan, itu turunnya ikut waktu Indonesia bagian barat, apa timur. Kan selisihnya sudah 3 jam gitu ya. Sini dari Jayakarta selisih 3 jam. Itu ikut yang mana? Itu kata Wahabi. Terus naiknya kapan? Naiknya ke arus itu dia kan. Kemudian ada kelompok namanya Jahmiyah yang berpaham Jabariyah. Tuhan alamatnya di mana-mana. Ini berbeda. Kita mengatakan qiyamuhu, Tuhan itu tidak ada tempatnya, berdiri pada zatnya sendiri. Jawabannya seperti itu. Nah, dengan perbedaan seperti ini, vonis Wahabi pada kita luar biasa. Kata Wahabi, orang yang tidak meyakini Tuhan beralamat di Arsy adalah kafir. Saya bilang, Anda ini lucu. Saya diajak berdamai dengan Wahabi, belum apa-apa sudah dikafirkan. Ini kan disuruh berdamai kan untuk dibunuh itu, karena sudah kafir. Ini mereka. Jadi artinya bagaimana? Para ulama kita ini sebenarnya sudah selesai membangun pola pikir kita, baik di dalam akidah maupun di dalam dan bangunan akidah yang dibangun oleh mereka itu luar biasa pokoknya, kekuatannya luar biasa, dan itu sebenarnya mampu menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Persoalannya, apakah kita itu bisa menyampaikan masalah seperti ini kepada anak-anak? Kalau tidak bisa, akhirnya setelah anak-anak kita keluar, bingung lagi. Jangan dikira orang-orang liberal yang pintar-pintar itu tidak bisa baca Quran. Ulil Aqsar, Abdullah, itu anaknya kiai besar. Kakeknya itu seorang waliullah yang populer di Jawa Tengah. Ulil Aqsar itu hafal Al-Qur'an kembali, baca kitabnya pintar, tapi menjadi tokoh itu. Yang mungkin ya dulu yang kurang tanggap terhadap apa yang dipelajari. Karenanya penting ya bagi kita para asatidz, selain meningkatkan cara mengajar kita kepada anak-anak didik, juga perlu mengembangkan kualitas diri kita. Tentunya dengan memperbanyak bacaan-bacaan kita. Yang mengajar fikih, kajian fikihnya ditingkatkan. Yang mengajar akidah, kajian akidahnya juga ditingkatkan. Yang mengajar sejarah juga begitu. Mengapa? Karena yang akan dihadapi anak-anak kita besok itu lebih berat daripada yang kita hadapi sekarang. Yang kita hadapi sekarang lebih berat daripada yang dihadapi ulama dulu. Kalau dulu menjadi tengku masa lalu ya, dengan tengku sekarang lebih berat. Harus lebih banyak hafal kitab, hafal dalil, Al-Quran, hadis,
dan lain sebagainya. Mengapa masyarakat dulu itu kalau bertanya kepada tengku, kepada kiai-kiai, ini hukumnya bagaimana? Oh, ini hukumnya haram. Selesai. Dan orang dulu itu bedanya orang dulu dengan sekarang. Orang dulu itu senang mencari hukum yang berat-berat. Kiai, ini hukumnya gimana? Ini halal. Apa ada yang mengharamkan? Ada, tapi pendapat yang lain. Karena ada orang yang mengharamkan, orang dulu tidak mau. Ini ada yang mengharamkan. Sekarang beda. Sekarang datang kepada tengku, ada kiai, ini hukumnya gimana? Haram. Nanti bisik-bisik, ada enggak kiai yang menghalalkan? Jangan bilang-bilang dari saya ya, ada, tapi kalau buat ini diamankan. Jadi sekitar tahun 99 tahun 2000 saya diajak diskusi saudara abun saya, saudara kiai saya. Kiai ini kiai saya, adiknya kiai, kalau diskusi sering panggil saya. Terus ini kan hukumnya haram. Ya kiai, ada enggak yang menghalalkan? Wah, kiai ini sering tanya yang halal terus ke saya. Apalagi hukum yang halal itu kiai? Kata beliau, loh, sekarang itu beda dengan dulu. Kok itu kiai? Kalau dulu diterapkan hukum yang halal, tanya yang mengharamkan. Lalu dijawab, ada yang mengharamkan, tapi mau pakai. Dulu tidak mau sudah. Sekarang ini dibalik, ini haram. Maka harus tanya yang halal. Ada yang menghalalkan, kalau nyodoin sekarang diamalkan. Itu beda. Yang pertama, yang kedua, masyarakat sekarang, terutama setelah sarana informasi